pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Allah memberkati. Kemudian tak lupa juga salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, yang terhormat Ibu Kepala Madrasah, Ibu Haja Komariah Hawa, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada acara pada hari ini, dan tentunya yang saya sayangi dan saya cintai, teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir di tausiah ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan diri saya. Nama saya Said Khan. Saya dari Tehran, ibu kota Iran. Sepupu jauhnya Sahrukan. Tetangganya Pak Nuskan. Saya akan menjadi pembawa acara di hadapan kalian. Kemudian kita lanjut untuk memulai acara, untuk mendapatkan berkah. Allah memberkati. Mari kita buka acara dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penyampaian materi live mindset positif, life changing mindset yang akan disampaikan oleh ustadz kita, pemuda tampan rupawan yang selalu menebarkan kebaikan. Siapa lagi kalau bukan UAS, Ustadz Ahmad Santri. Kepada yang terhormat, yang kami hormati, Ustadz Ahmad Santri, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Shadaqallahu azim. Yang pertama-tama tentunya kita yang sama-sama kita hormati ya, Kepala Madrasah Cendekia UGI Bu Haja Komariah Hawa FPD PhD. Dan yang kita hormati juga para ustadz, ustazah, imam besar Masjid Imam besar Masjid Darun Najah Insan Cendekia UGI, serta anak-anakku sekalian yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari segala serba kesulitan, paradigma, dogma, serta pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Dan alhamdulillah pada hari ini sampai detik ini dalam kondisi puasa terukir senyuman ceria di muka pemuda-pemuda Islam Indonesia yang ada di Insan Cendekia UGI ya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, saya merasa tersanjung ya hari ini karena kita dihadirkan MC spesial dari Tehran ya, di mana kondisi di Iran saat ini lagi menghadapi perang. Tapi kita terbangkan ya dari Tehran langsung ke Insan Cendekia UGI. Takbir. Gini ya, itu kata Pak Juni itu kurang afdol kalau tidak angkat tangan ya. Takbir. Dan anak sekalian, semoga kita senantiasa mendoakan saudara kita yang sedang melawan ya, Zionis Israel, PS Amerika ya, yang pada saat ini para
tentaranya Allah ya sedang berjuang melawan orang-orang yang sombong ya. Karena sombong itu tercermin ya di mukanya siapa? Donald Trump ya. Kalau sejujur saja nak ya, jingok mukanya itu nauzubillah min zalik ya, lebih enaklah melihat takjil ya gitu ya. Ya, nauzubillah min zalik itu adalah sebuah contoh ya. Contoh cerminan makhluk yang paling nurjana sebelum turunnya Dajjal ya. Anak semua melihat berkecamuknya kejadian yang terjadi ya di antara sekutu Israel bersama Amerika yang sedang berjuang mati-matian untuk meruntuhkan Iran saat ini ya. Tetapi Allah dengan kuasanya, meskipun Iran berjuang sendiri ya, tapi alhamdulillahnya sampai saat ini meskipun banyak sekali korban berjatuhan, tapi Allah tetap memberikan ya keteguhan serta kegigihan untuk melawan orang kafir. Anak sekalian, suatu hal yang perlu kita pahami. Oh iya, semuanya alhamdulillah puasa. Ya. Ada yang sudah al-muqailun. Siapa? Fari. Insya Allah semuanya puasa semua ya. Kecuali yang putri. Kalau yang putri harap maklum ya, tidak puasa karena mereka ada fase-fasenya. Kalau yang cowok ada katik ya. Apa dia yang menghalangi kalian ada puasa? Udah sahur, udah doh. Ya. Karena ini aku tidak sahur lah 2 hari aku tidak sahur cuma buka beda masalah. Karena sahur itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib itu apa? Puasa. Ya. Anak-anak semua melihat semangatnya para pejuang Islam yang ada di Iran. Ini artinya kita tidak boleh takut mati. Ya. Karena kenapa? Orang yang berjuang di jalan Allah itu matinya syahid. Ya. Nah, artinya supaya kita bisa berjuang mati-matian di jalan Allah versi kita, apakah berjuang itu harus melalui misal? Tidak. Sekarang ini kalian sedang berjuang atau tidak? Sedang berlangsung. Ya. Sedang memperjuangkan apa? PTLN, kedinasan, PTN, Fabric Campus, ya. Apakah itu? Bukan. Ya, that is not. Tapi apa kata Rasulullah? Musuh yang paling kuat itu apa? Hawa nafsu. Ya. Jadi anak semua, supaya kita bisa berjuang, terutama berhubungan dengan cita-cita. Sini siapa yang tidak ada cita-cita? Ada yang tidak punya cita-cita? Saudara, aku tamat SMA ini kuliah. Sudah kuliah, gawe aku main game tamat, sudah selesai, yang melanjutkan usaha orang tua saya. Tidak salah, ya. Tapi kalian harus bisa membuat terobosan anak semua. Karena saat ini ya, generasi muda kalian dituntut untuk bisa memunculkan terobosan-terobosan baru, ya. Supaya kenapa? Supaya kita bisa bersaing di kancah global. Nah, kita jangan pernah terpikir untuk bisa bersaing ke kancah global kalau aset yang telah Allah berikan kepada kita, setiap insan, bukan hanya insan cendekia, setiap insan telah diberikan aset. Ibarat mobil setir, you know, ya. Apa setir itu? Mindset, ya. Sesuai itu dia sesuai. Ada yang tahu, boleh angkat tangan.
Tapi maaf ya, saya bukan seperti Bunda Suminta, saya tidak ada susu ya di sini. Ada beasiswa dari Texas. Ada beasiswa dari kantin Akhil Universitas. Syukuran. Tahu mindset tadi, silakan berdiri jawab. Oh iya ya. Ada yang tahu apa yang maksud dengan mindset? Ayo silakan. Apa siapa? Ya, ada yang tahu tidak? Hamas. Ini kan pejuang juga dia ini melawan Israel. Coba. Kamu udah bisa berjuang loh Mas kalau udah ngerti mindset. Apa? Ya. Subhanallah, takbir. Pola pikir. Ya. Ada yang tak banyak berpikir lagi di sini lalu banyak gila tugas? Tidak, ya. Meskipun tugas di madrasah ataupun di asrama bertumpuk-tumpuk, kalian tetap teguh. Teguh itu ya. Tetap persisten dan konsisten karena ada apa? Pola pikir. Anak semua, pola pikir ini sebenarnya adalah hasil daripada buah pikiran. Kenapa dikatakan demikian? Karena apa? Apa yang dimaksud dengan pola pikir? Pola pikir itu adalah sebuah konsep. Ya. Konsep mano manusia berpikir. Artinya, yang membuat konsep itu siapa? Ya pikiran. Ya, pikiran. Artinya konsep kita berpikir itu, ya, siapa yang membuat? Kita sendiri. Nah, di sini, ya, kalau kita jeli, inilah nak ya, target empuk orang-orang yang ingin menjatuhkan hiu semuanya. Kenapa ini jadikan topik kajian? Padahal ini bisa buka searching di internet, ya. Karena untuk mengingatkan. Karena mengapa kita sekarang ini, ya, tidak semua negeri berperang dengan senjata, tapi kita berperang melalui apa? Pikiran, ya. Makanya kalau kita tidak membiasakan atau tidak membangun konsep berpikir melalui aset yang telah Allah titipkan kepada kita semua, maka konsep tersebut akan mengiris lehermu sendiri. Berinya, ya. Iya. Makanya sekarang, ya, kemarin tuh ada ada kita kedatangan Pak Dirjen GTK, is that right? Kamu diundang tak? Hah? Tidak. Yang bertanya tak dengan kawan-kawan yang diundang? Hah? Tidak. Apa kata beliau? Beliau itu referensinya sama. Yang paling tinggi di atas ilmu yang paling tinggi itu ada namanya akhlak. Inilah, ya, akhlak inilah yang mempengaruhi bagaimana cara kita mengkonsep pemikiran kita. Tidak usah kalian bermimpi nak sukses, tidak usah kalian bermimpi pengen menjadi jundullah, tidak usah kalian bermimpi pengen menjadi. Salah banget di dunia ini, ya. Kalau konsep pikiran kalian tidak mengarah kepada konsep pikiran yang positif. Siapa di sini jadi pejabat? Banyak kan pejabat organisasi di sini. Nah, ya. Ya. Karena kenapa anak-anak semua? Coba bayangkan. Konsep pikiran ini laksana rondon acara. Kenapa saya katakan demikian? Misal kita nih acara yang paling kita sukai saja P5, ya. Nah, ya. Jadi coba lihat di acara P5 itu, yang konsep acaranya sudah bagus, sedemikian rupa dikasih emot senyum biar semangat, ya. Tetapi setelah pelaksanaannya, sikon, hukum situasi kondisi bermain. Hukum situasi kondisi bermain.
Nah, di sini anak semua, kita harus bisa laksana sopir mobil, ya, harus bisa mengarahkan. Jangan sampai acara P5 itu yang sangat kita cintai dan kita banggakan itu, ya, melenceng dari koridor tujuan suksesnya daripada acara tersebut. Makanya ketika misalkan anak-anak semua sudah merencanakan, ya, oh aku pengen kejar beasiswa Garuda, ya, atau beasiswa apa lagi yang baru ini, beasiswa talenta atau apa, ya, itu bakal banyak anak, ya, setua yang bakal datang ke kita, yang untuk tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya kita GGL, gagal, ya. Itu apa? Itulah yang disebut dengan challenge. Jadi challenge itu bisa berupa yang nampak, bisa yang berupa tidak nampak, bermacam-macam. Bisa jadi kita mau daftar internet putus, tiba-tiba mati lampu, ya, karena internet kita alhamdulillah tidak ada masalah, ya. Tiba-tiba mati lampu. Apa yang keluar dari lisan kita? Beraneka ragam. Ya. Salah satunya subhanallah. Ya. Nah, jadi anak-anak semua, kalau kita tidak punya konsep, pikiran kita sudah terdoktrin oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, maka hal tersebut bisa jadi gagal, ya. Makanya semua sering diarahkan, kalau kalian mumpung masih kelas 11, gitu kan, sudah diarahkan, karena itu merancang konsep. Karena apa? Konsep berpikir kita ini dinamis. Apalagi masa seusia kalian. Saya yakin di sini belum ada yang mengenal cinta, ya. Adakah yang sudah mengenal cinta? Aira sudah mengenal apa itu cinta? Kelas 10, apa ada kelas 10 sudah mengenal cinta? Cinta itu indah, tapi cinta itu buta, ya. Bagi Anda yang belum mengerti betapa tidak berartinya cinta di seusia Anda, agak dulu keluar rayon-rayon maut, ya. Sayang, kamu tahu gak sih? Nah, gitu, ya. Dunia ini terasa hampa tanpa dirimu. Sengep aja, ya. Iya. Ngapa? Rehan, nggak mulai mengenal cinta dirimu. Tapi apakah kita tidak boleh mengenal cinta? Harus, nah, ya. Walaupun cinta buta, tetapi tidak semua cinta itu tertutup. Cinta itu melihat. Buktinya kalian berkumpul di sini karena cinta. Kalau tidak kata cinta, lagu galau ini, ya. Tapi cinta yang termaksud itu adalah cinta kepada Allah, ya. Cinta kepada Ustaz, thank you, ya. Cinta kepada Ustazah Habibah, cinta kepada Pak Yulian, ya, dan cinta sesama teman. Makanya akibat karena kalian ini, ya, cinta kalian kuat, makanya anak-anak ketika kalian belum lagi bokek, gitu, ya, teman kalian luluh hatinya, ya, luluh hatinya, ya. Karena itu adanya cinta. Nah, jadi anak-anak semua, kita abaikan dulu masalah cinta, kembali lagi ke konsep berpikir tadi, ya. Ketika pikiran kita diarahkan untuk menggapai apa yang kita mau, jadilah masalah cinta, abaikan dulu cinta, ya. Ketika pikiran kita sudah kita arahkan, ya, dalam mencapai
untuk menggapai target yang sudah kita cross out. Tapi ingat anak-anak, ada suatu hal yang harus kalian pegang, yaitu konsisten. Ini yang susah. Karena kenapa? Konsisten itu berat, nak. Ya, konsisten itu berat. Karena hal yang lurus bisa jadi mencong, ya. Maka dari sini ada semua. Inilah tugas kita, ya. Tugas kita semuanya, terutama you selalu sebagai generasi muslim, ya. Generasi Islam yang bakal menjaga pilar Islam tetap tegak tinggi, ya, dari gangguan-gangguan yang bakal meruntuhkan Islam itu sendiri. Makanya semua jangan buta karena narasi. Jangan mau dibutakan oleh narasi, paham? Ya. Kalian harus berprestasi apa? Kita pahami dulu maksud berprestasi itu apa. Ya. Kita harus menjadi orang hebat. Orang hebat banyak. Tuh, ya, apa namanya yang lagi booming sekarang ini, ya, terbaru buka TikTok tadi. Ya. Ada kasus, ya, masalah dunia perduitan misalnya. Sudah jelas-jelas ketahuan korupsnya, diakal-akali. Itu orang hebat itu, yang ngakalinya itu, ya. Dan itu jangan sampai terjadi pada dirimu. Oke? Sepakat? Ya. Maka dari segala semua kita harus membangun, ya, cara berpikir yang positif. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai point, ya, supaya kita bisa berpikir positif atau memiliki pola pikir positif. Yang pertama, teman. Ya, teman beda sama sahib. Kita bisa berteman semua antar sebanyak ida ini, tapi yang namanya bestie, ya, itu tidak, nah. Ya, makanya kata lagu Roma Irama itu mencari teman toret gitu, ya. Memang mudah, ya, gitu, ya. Apabila untuk teman suka, ya. Jadi ada semua teman suka dia senang-senang baik dia melo. Ketika kita lagi ditimpa musibah dia hilang, metu dia, ya. Makanya semua, kenapa kita harus memilih teman, memilih sahabat, ya, lebih tepatnya, ya, memilih sahabat. Karena kenapa? Kita pepatah lama itu selalu mengatakan tawon tidak akan mau bergabung sama kupu-kupu. Benar tak? Kecuali kupu-kupu itu menjauh sehingga tawon bisa menghisap madunya. Ya, ya, pasti itu, nah. Tawon tidak akan pernah mau bergabung sama kupu-kupu. Ular piton tidak bakal mau bergabung sama ular kobra walaupun sama-sama ular. Ya, kecuali kalau si kobra itu galak jadi makanannya. Nah, ya, makanya harus hati-hati memilih sahabat. Karena kenapa? Sahabat itu mempengaruhi, ya, bagaimana kita membangun pola pikir yang sehat. Nah, makanya kalau orang-orang yang hobi ngebantah kosong, banyak tuh kan orang-orang mahasiswa itu, ya, membantah kosong itu cuman apa namanya, jadi orator misalnya, ya, pada saat demo. Basah baju dan demo. Lihat saja di sosial media itu. Tapi apa? Paham dia apa namanya, substansi dari demo itu? Tidak paham. Itulah, ya. Itu bukti, bukan contoh, karena itu tidak patut dicontoh. Maka kita harus paham dulu, baru komentar. Jangan dibiasakan komentar dulu, baru diuji paham. Ini tidak.
ada sesuatu yang masuk kepada kita, langsung diiyakan. Makanya ini sebagai generasi harus pandai-pandai filter. Karena sarjana hoax itu banyak ya saat ini ya. Para hoaxer itu banyak sekali. Yang berikutnya harus pandai-pandai mengambil hal positif. Benar, nah ya. Karena dalam Al-Quran sini seperti yang disampaikan dalam surah Al-Quran Al-Baqarah 216 itu boleh dengan Bismillahirrahmanirrahim yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu. Ini bukan surah yang ngomong, Allah langsung. Padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu yang menyukai sesuatu, tetapi setua itu tidak bagus bagi kamu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Karena kenapa nak ya? Manusia ini serba terbatas. Penglihatan terbatas. Pendengaran terbatas. Lisan terbatas. Ilmu pun kita terbatas. Ya, makanya Allah sudah memberikan ingatan kepada kita, sudah mengingatkan kita semua, ya. Jangan semata-mata kita menganggap segala suatu hal itu harus sesuai dengan kemauan kita. Ingat di situ. Oh, aku nak masuk IPDN. Oh, pokoknya mati-matian aku nak masuk IPDN. Tak galak kampus lain. Sedangkan Allah sudah mengingatkan kita, ya. Pertama tes tak masuk. 2 kali tes tidak lulus, belum rezeki. 3 kali jalan pintas, ya. 3 kali jalan pintas. Makanya kita ambisi harus berjuang keras, itu adalah sebuah kewajiban kita. Tetapi memaksakan jangan. Karena kenapa? Hidup di puncak dunia ini anak-anak, ya. Kita sudah ada garisnya masing-masing. Dan garis itu harus kita berjuang supaya kita bisa berada di garis-garis itu. Banyak sekarang ya orang lulusan jadi dokter, bukan kita menghina anak ya. Tidak masalah mencari rezeki yang halal, kerjanya di Indomaret. Tidak masalah, halal memang. Ya. Makanya ketika kalian kuliah, jangan semata-mata pengen pure. Karena kenapa? Kuliah itu hanyalah sebagai jembatan untuk menuju sukses. Tapi kalau kita suksesnya belum tentu. Ya, banyak itu orang ahli politik jadi guru. Ya. Kemudian orang ilmu ekonomi ngajar di sekolah, seharusnya ya jadi ekonom. Ya, kalau mau sesuai dengan jalurnya, tetapi tidak. Karena qadar dan qadar itu memang tidak bisa dibantah dan itu terbukti. Ya. Yang berikutnya, kita harus membangun sugesti baik anak-anak dalam diri kita. Apa yang maksud sugesti? Nah, ini ada siapa yang ada pelajaran sosiologi? Sugesti itu derived from suggestion. Ya, apa itu setua itu? What is that? Tadi ada yang India ya, tapi hanya Englishnya saja. What is suggestion? Sosiologi? No. DJ, coba DJ. Oke, semoga silakan. Pati, yuk. Oke, Fari. I know everyone knows you're so brave guy. Siapa tadi yang mau coba? Oh iya, Pati, monggo, yuk, Pati. Nggak apa-apa. Stand up and say hello and tell and say. Oke, kalau mau ke depan boleh biar kedengaran. Atau mau di sana, ke depan? Oh iya, udah ke sini. Oh ya, tapi yang lain diam ya karena suaranya begitu lembut ya. Sugesti itu bisa dibilang suatu firasat atau perasaan orang
suatu hal yang bakal terjadi. So romantic, ya, so romantic. Takbir, takbir. Jadi sugesti itu anak ya adalah sesuatu yang berasal dari perasaan kita. Ada stimulus masuk ke dalam diri kita, langsung berkombinasi dengan perasaan. Nah, sugesti ini harus hati-hati nah ya, karena dalam Al-Quran ini disebutkan, Quran surah An-Nur ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi anak-anak semua, di sini lebih ke tepatnya agitasi. You know agitasi, how to say that? What is agitation? Apa namanya? Kompor-komporan apa namanya? Menghasut. Ya. Yang dimaksud di sini kita harus milih sugesti positif, karena kenapa? Hasutan pasti datang. Nah, makanya anak semua ya, ada teman kita tuh yang hyperaktif dalam komunikasinya. Kenapa dikatakan hyperaktif? Ngomongnya udah tiada rem, ya, nggak ngerem lagi. Ada nggak di sini yang jawab? Aldi, Fahri, ada nggak? Insya Allah tidak ada ya, karena saya yakin siswa-siswi IC itu mulutnya bagus-bagus ya. Kalau mau ngomongnya itu menggunakan gaya bahasa yang baik dan benar, subjek, predikat, objek gitu ya. Nah itu. Nah, jadi anak semua, tujuan orang menghasut ini ialah Israel. Ya, kenapa? Sekatakan Israel. Israel itu orang buyan apa orang pintar? Orang pintar, ya, cerdas otaknya. Akhirnya dia menghasut Amerika supaya bisa minta tolong untuk menghancurkan Iran. Makanya kalau ada kawan-kawan yang hobinya gawe mama itu, panggillah Mr. Israel, ya, atau Miss Israel, ya. Apalagi dia hobi membicarakan teman-teman yang baik ya, itu boleh dicontoh ya. Kalau teman-teman yang tidak benar jangan dimeloi ya. Tapi saya yakin kalau generasi seperti Raka gitu ya, insya Allah Matondeng ya, saya yakin lah ya, pasti dia bisa memfilter. Apalagi Dafa Akbar, kan Akbar itu besar ya, jadi merupakan sebuah keagungan ya, yang bisa membawa dirimu kepada untuk terhindar ya daripada agitasi. Maka be clever, jadilah cerdas. Pintar itu nomor sekian. Nah, yang pertama itu cerdas dulu ya. Nah, yang berikutnya kita harus menanamkan sikap optimis. Apa itu sikap optimis? Semangat. Jangan gara-gara disita laptop dikit air dong, tak jadi aku ngambil opsi. Ada rencana nak melo lomba riset di Jogja tanggal 4 sampai 10 misalnya. Gara-gara disita laptop ada dong. Ini salah satu bentuk membunuh motivasi sendiri. Ya. Makanya kalau kalian mau sukses, semangat itu harus nak. Tapi bukan berarti kita semangat harus menerabas prosedur, ya. Mentang-mentang nak lomba ke Malaysia, ke Thailand, ya, ke negara-negara Eropa, Uganda dan lain sebagainya, misalnya, ya. Ngambil laptop saksit, izin lagi tidak lagi. Astagfirullahaladzim. Ada tak elemen itu? Tidak, saya yakin tidak ada ya. Tidak ada yang ngaku. Ya. Nah, makanya semua Rasulullah berjuang melawan kaum kafir Quraisy itu dengan semangat beliau. Makanya dalam sebuah sejarah ya, salah satu mengatakan Konstantinopel itu runtuh oleh Muhammad Fatih. Ya. Pada
Gara-gara kenapa? Semangat, harus optimis. Yang berikutnya adalah semua banyak-banyak bersyukur. Ya. Harus banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya tahu dah? Tanyakan saja pada si Ustaz Khalid Audil. Ya. Nah, tahu Khalid? Apa artinya? Ya, kita harus bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur, ingat kata Allah ya, azabku sangat pedih. Bersyukur itu mana? Diucapkan melalui lisan, dirasakan melalui hati, implementasikan melalui perbuatan. Makanya ketika kita misalkan laptop kita disita, tidak submit, cak mana? Alhamdulillah. Ini dah, mana ini? Mau banyak cerodiannya. Jangan, harusnya bersyukur. Karena laptop disita itu merupakan peringatan. Karena setiap ada perbuatan yang menyimpang pasti ada konsekuensi. Ya, paham semuanya ya? Paham dong ya. Jangan paham dah kaki. Nah, ya itu kaki ya. Jadi kita harus pandai-pandai banyak-banyak bersyukur. Karena bersyukur ini mudah diucapkan, tapi dipraktekkan susah. Ya. Yang berikutnya adalah semua memang kita harus merubah pola pikir. Ya. Jadi apa ya? Bagi kalian, memang kalian ini kan di fase-fasenya mencari jati diri. Ya. Siapa sih yang sudah ketemu jati dirinya? Hah? Mencari jati diri itu susah nak, ya. Susah, karena kita mencari jati diri itu, kita akan menemukan siapa kita yang sebenarnya. Itu dipengaruhi oleh apa? Ya pola pikir. Pola pikir tadi itu membentuk jati diri Anda. Kalau Anda sudah terbiasa dengan hal-hal berleha-leha, ya output jati diri Anda ya sudah berleha-leha itulah. Kalau kebiasaan Anda kerja keras, tetapi tidak diiringi oleh akhlak, ya jati diri Anda hanya kerja keras saja.